Kamu bakal ikut ujian PPPK tahun 2025. Kalau kamu nggak familiar dengan beberapa tipe soal ini, jangan terlalu pede deh ikut tes PPPK tahun 2025 ini. Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita akan menjawab lagi beberapa prediksi soal yang sekiranya akan keluar di tes PPPK tahun 2025 ini ya teman-teman. Oke, mari kita mulai dari nomor 13. Oke, teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang petugas menemukan kendala teknis saat melakukan layanan operasional yang menyebabkan keterlambatan. Apa tindakan yang paling tepat di tengah proses pelaksanaan? Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Sekiranya soal prediksi yang akan muncul di tes PPPK tahun 2025 nanti. Jadi inti dari pertanyaan ini ialah sebagai seorang penata layanan operasional, apa yang kalian lakukan di tengah proses pelaksanaan ketika terjadi kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Nah, jadi mari kita mulai seleksi saja ya pilihan jawabannya. Oke teman-teman, jadi yang pertama, menghentikan layanan dan melaporkan kendala tanpa solusi. Nah ini enggak ya teman-teman, karena yang ditanyakan di sini ialah apa tindakan yang perlu dilakukan. Berarti kita membutuhkan solusi untuk menyelesaikan kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan ini nih teman-teman. Sehingga kata tanpa solusi itu sangat tidak tepat, sehingga pilihan A itu tidak bisa menjadi pilihan jawaban yang benar. Oke, lanjut ke bagian B, mencari solusi sementara sambil terus melaksanakan layanan. Ya ini benar ya teman-teman, karena memang kita perlu untuk mencari solusi dari masalah yang ada, tapi tetap meneruskan pelayanan karena kita sementara melaksanakan pelayanan tersebut. Jadi kita tidak boleh menghentikan proses pelaksanaan pelayanan ini, dan kita harus mencari terus solusi untuk menangani masalah ini ya teman-teman. Jadi langkah yang ada di bagian B ini untuk memastikan bahwa operasional itu tetap berjalan sambil mencari solusi terhadap kendala teknis. Pendekatan ini efisien karena tidak menghentikan layanan yang sedang dilaksanakan. Oke. Nah, di bagian C, membiarkan kendala hingga evaluasi di akhir program. Ini enggak juga ya teman-teman, karena kita perlu untuk melakukan tindakan segera di tengah proses pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi jangan membiarkan kendala ini terus-menerus terjadi hingga akhir dan mengevaluasinya pas terakhir, itu enggak ya teman-teman. Jadi semestinya layanan itu tetap terus berjalan, kemudian sementara berjalan kita terus mencari solusi, kemudian setelah proses layanan ini berakhir maka kita melakukan evaluasi kira-kira seperti apa dan apa yang perlu diperbaiki dari proses pelaksanaan program ini. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di bagian D, mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Nah ini enggak menyelesaikan masalah juga ya teman-teman. Nah, pihak lain yang dimaksud ini belum tentu tahu dengan seperti apa pelaksanaan dari layanan tersebut, kemudian kayak gimana kronologi dari kendala teknisnya, sehingga ketika kita hanya mengalihkan seperti ini itu justru akan memperumit gitu ya. Kemudian, dan ini juga ya teman-teman menunjukkan sikap tidak profesionalisme. Karena seharusnya kita yang bertanggung jawab, tetapi mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Kemudian yang bagian E, memaksa tim melanjutkan layanan tanpa solusi. Ini enggak juga ya teman-teman, karena kita mestinya harus segera mencari solusi meskipun pelayanan tersebut tetap diteruskan gitu teman-teman. Sehingga pilihan jawaban yang tepat ada pada bagian B, yaitu mencari solusi sementara sambil terus melaksanakan layanan. Jadi teman-teman,
Yang teman-teman lihat ini merupakan tampilan dari ebook Mars Entertainment. Teman-teman bisa banget mendapatkan ebook ini mulai dari harga 30 ribuan aja. So teman-teman silakan hubungi nomor admin yang sudah tertera di layar atau mengakses link yang sudah kami cantumkan juga di layar ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke teman-teman, di soal nomor 14, evaluasi terhadap layanan sebelumnya menunjukkan bahwa ada kebutuhan pelatihan tambahan bagi tim operasional. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan? Jadi ini merupakan hasil evaluasi gitu ya teman-teman. Kebutuhan pelatihan tambahan. Jadi inti dari pertanyaan ini ialah tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, seperti biasa ini ada 5 pilihan jawaban ya teman-teman. Nah, oke, langsung kita seleksi aja ya pilihan jawabannya. Yang pertama, mengabaikan hasil evaluasi karena tidak mendesak. Ini nggak boleh juga ya teman-teman. Jadi hasil dari evaluasi itu perlu untuk ditinjau kembali apakah hal tersebut benar-benar dibutuhkan atau perlu diperbaiki dan lain-lain. Misalnya kondisi yang seperti ini, evaluasi sebelumnya menyatakan bahwa adanya kebutuhan pelatihan tambahan bagi tim operasional. Berarti artinya untuk layanan sebelumnya itu sistemnya agak amburadul atau tidak sistematis, sehingga tim operasional ini itu merasa membutuhkan pelatihan tambahan agar bisa memaksimalkan kemampuan mereka. Sehingga ketika kita hanya mengabaikan tanpa memberikan solusi atau hal lain selain pelatihan, nah itu tidak boleh ya teman-teman, karena namanya juga evaluasi, berarti hal tersebut ialah hal yang sekiranya dapat memperbaiki pengalaman tidak baik yang terjadi sebelumnya. Kemudian lanjut lagi di bagian B, yaitu mengadakan pelatihan intensif sebelum program berikutnya dimulai. Jadi di bagian B ini pelatihan tambahan yang dimaksud di sini itu dapat membantu meningkatkan kompetensi tim, sehingga tim operasional berikutnya itu tentunya diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik ya teman-teman. Sehingga bagian B ini dapat menjadi pilihan yang tepat, karena artinya seorang penata layanan operasional itu meng-ACC istilahnya ya, meng-ACC penambahan pelatihan yang akan diberikan bagi tim operasional agar kompetensinya menjadi lebih baik kayak gitu. Kemudian di bagian C, mengurangi tanggung jawab tim untuk menghindari kesalahan. Nah, ini juga menunjukkan sikap yang tidak profesional ya, teman-teman. Karena melakukan hal yang tidak tepat, melakukan hal yang kurang, sehingga tanggung jawabnya perlu dikurangi lagi untuk menghindari kesalahan. Nah, itu nggak betul ya, teman-teman. Justru kita harus mengupgrade diri, bukan mendowngrade diri kayak gitu. Kemudian yang bagian D, membuat manual kerja tanpa pelatihan. Nah, ini enggak juga ya, teman-teman. Kemudian bagian E, menunda pelaksanaan program hingga pelatihan selesai. Jadi kalau ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah ya, teman-teman, tapi memberikan pelatihan tambahan dan tetap sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan program itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Sehingga bagian E ini kata-katanya kurang tepat aja sih teman-teman, dan tidak boleh juga. Jadi pelatihan tetap dilakukan, pelatihan secara intensif dilakukan, kemudian tetap harus sesuai dengan tanggal yang akan dilaksanakannya program selanjutnya. Jadi program tidak terundur, kemudian pelatihan juga tetap terlaksana.
gitu ya teman-teman. Nah, jadi dari pilihan jawaban yang ada, maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Oke teman-teman semua, jadi bagi kalian teman-teman yang akan mengikuti PPPK tahun 2025, teman-teman itu hanya perlu untuk banyak mempelajari materi serta banyak-banyak untuk latihan soal supaya teman-teman terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Oke teman-teman semua, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.